Ini selamat malam. Advokat kita, Pak Sahala Siombing. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Wah, ini. Bapak di Mesir ya? Iya nih. Backgroundnya tulisan Arab. Bagus sekali backgroundnya ya. Halo, Pak Deki. Saya penggemar Anda nih. Terima kasih, Pak. Salam kenal ya. Salam, Pak Sahala. Ya, ini banyak fan-nya Pak Deki nih. Kalau yang mau minta tanda tangan saya nanti bisa saya kirim, Pak. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mulai. Saya akan memberikan introduce dulu ke depan bahwa saya ingin kita sepakat ya. Jadi kesepakatan bersama yang pertama, webinar ini dan IKIM adalah wadah Kristen non gereja untuk belajar, berbagi dan membangun iman di dalam bingkai kesatuan tubuh Kristus. Tujuan kita adalah ini implementasi Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 dalam hal menggunakan hak berbicara, hak menjawab dan meluruskan berbagai penafsiran, tuduhan, dan fitnahan salah kaprah terhadap iman Kristen, termasuk terhadap hak untuk tidak dipersekusi dan hak untuk diperlakukan secara adil. Nah, ini yang akan kita bahas. Terus yang ketiga, ini penting. Semua yang bergabung di webinar ini bersedia tunduk kepada aturan IKIM dalam webinar ini dan menyatakan bertanggung jawab secara pribadi terhadap semua statement yang diucapkan lisan atau tulisan. Dan yang terakhir ini penting ya. Webinar ini di undangan dan di brosur kan sudah dikatakan untuk kalangan sendiri. Jadi kalau ada penelusup siap diajukan ke ranah hukum. Kalau menelusup lalu Anda mengganggu dan atau memutarbalikkan dari visi misi tujuan kami. Itu dari kita. Deal ya. Jadi siapa yang gabung di sini deal. Kagum oleh kasih-Nya, berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nah, Bapak Ibu, topik kita sangat menarik ya. Tetap berani di tengah hukum rimba di Indonesia. Apanya yang berani? Banyak hal yang sudah menjadi rahasia umum bahwa perundang-undangan di Indonesia itu sudah cukup bagus. Tapi seringkali berubah menjadi pasal-pasal karet karena tekanan people power. Sehingga berkesan kita ini hidup di tengah hukum rimba. Siapa yang besar kuat, maka dia yang bisa ngatur. Apakah benar demikian? Nah, saat ini kita akan sharing dan juga akan berbagi pengalaman, tetapi kita juga jangan lupa, hari-hari ini digitalisasi ini membuat kemudahan-kemudahan bangkitnya apologet Kristen yang luar biasa. Yang seringkali saya sebut dari yang keluaran sekolah teologi yang akademis, sampai ada yang kejadian, muncul secara alami, tapi jadi-jadian juga banyak. Ada juga yang pada akhirnya sampai sekarang persekusi masih banyak terjadi. Baru-baru saja kan terjadi gereja dilarang dan lain sebagainya. Padahal ini hak bersama-sama. Setelah hadir hari ini banyak yang ngefan ya. Bapak Deki, saya manggil Pak Deki saja cukup Pak ya. Cukup. Channel yang terkenalnya Verbum Veritatis. Juga advokat kita, Bapak Sahala Siombing. Apa kabar Pak Sahala? Baik Pak. Luar biasa. Saya senang beliau orang sibuk. Tetapi mudah dihubungi ya, penting sekali ini ya. Baik, langsung saja yang pertama saya pengen ngobrol nih sama Pak Deki. Dan saudara nanti kalau mau pertanyaan saya minta raise hand dulu. Baik pertanyaan kepada Pak Deki maupun secara hukum kepada Pak Sahala. Saya minta pertanyaannya to the point. Jangan cerita dari zaman kejadian sampai kitab Wahyu. Nggak selesai-selesai. Pertanyaan saya kepada Pak Deki nih Pak. Pertama Pak, sejak kapan sih Pak Bapak terlibat di dunia apologetika ya, dan apa yang melatar belakangi Bapak terpanggil untuk menjadi seorang apologet yang bagi saya cukup berani dan saya juga agak ketar-ketir juga. Silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Sahala, selamat malam Pak Heri. Ya. Selamat malam semua yang sudah hadir di Zoom meeting ini, dan selamat jumpa dengan saudara-saudara sekalian dalam Tuhan Yesus bagi yang menonton rekaman ini belakangan. Nah, saya mulai terlibat dalam dunia apologetika sejak tahun 2006. Waktu itu masih zaman-zaman debat via Facebook. Saya bergabung dengan sebuah grup debat namanya Center for Logical Defense of Christianity.
Jadi saya salah satu admin di dalam grup debat itu. Kemudian 1 atau 2 tahun kemudian grup itu dihack, lalu kita sudah tidak bisa akses itu. Tetapi momentum yang paling menggugah hati saya untuk kemudian saya tidak harus berbicara demi Tuhan saya Yesus Kristus adalah tahun 2009. Ketika kampus saya di Halim Perdana Kusuma, Kampung Pulo, itu diserang oleh ribuan massa. Jam 3 pagi, waktu itu saya sebagai bapak asrama, membawahi 250 anak kira-kira. Jam 3 pagi itu hujan batu dikepung dari berbagai arah. Dan anak saya waktu itu baru lahir 14 hari. Jadi saya harus menyelamatkan keluarga di bawah hujan batu, kemudian saya balik lagi ke TKP untuk bersama-sama dengan mahasiswa malam itu. Dan karena saya tahu persis bahwa kekristenan tidak pernah memperbolehkan kita membalas kekerasan dengan kekerasan, maka saya menekuni bidang apologetika ini dengan sangat detail. Untuk 1 kali kelak, boleh berdiri dan berbicara demi Tuhan saya Yesus Kristus. 1,5 tahun, saya mengajar di bawah pohon di Buperta Cibubur, mulai dari tahun 2009, sampai dengan pertengahan tahun 2011. Bersama dengan para mahasiswa, becek-becekan, kalau hujan kena hujan, panas kena panas, siang malam di situ. 1,5 tahun dibiarkan terlunta-lunta oleh pemerintah DKI Jakarta. Baru kemudian tukar guling dan sekarang STT itu telah mendapat sebuah tempat bernaung yang baru di daerah Cikarang. Nah, memang saya keluar dari institusi itu, tapi pengalaman itu saya kira akan saya bawa sampai saya menghadap Tuhan saya di surga. Dan saya sejak peristiwa itu, saya membaktikan diri saya untuk studi hal-hal yang relevan dengan bidang ini. Baik itu bahasa asli, baik itu teologi, baik itu biblika, termasuk juga studi mengenai literatur-literatur otentik di dalam teologi Islam. Karena saya ingin fokus kepada apologetika Kristen Islam. Dan sempat beberapa tahun saya menghilang dari media. Baru tahun lalu saya muncul, karena saya rasa sudah saatnya untuk saya muncul ke publik dan berbicara. Jadi itu sedikit pengalaman saya, kenapa saya terlibat di dalam dunia apologetika. Ini sangat luar biasa, Pak. Jadi Bapak juga merasakan pengalaman di persekusi, Pak. Apakah Bapak merasakan secara hukum juga ada ketidakadilan waktu itu? Sangat ya, karena bukan hanya di persekusi, tapi juga dibiarkan terlunta-lunta. Selama hampir 2 tahun, saya termasuk semua dosen dan para mahasiswa yang waktu itu bersama-sama dengan saya, itu jumlahnya ribuan, lebih dari 1.300 orang. Dan mereka bisa bersaksi bersama-sama dengan saya mengenai peristiwa itu sekarang. Termasuk para staf dosen juga. Saya salah satu dosen waktu itu. Apa alasannya waktu itu diserbu, Pak? Tidak jelas, tapi memang sejak jam 1 atau jam 2, tiba-tiba ada suara dari masjid bahwa mahasiswa katanya mencuri sandal. Nah, saya tidak tahu jam segitu siapa mencuri sandal jam 1 malam gitu. Ya, lalu mahasiswa teologi lagi. Ya, mahasiswa teologi, dan mendadak sudah dikepung dari berbagai arah ya. Jadi Kampung Pulo itu kan kalau Bapak Ibu tahu, itu kan sulit akses keluarnya, hanya beberapa jalur dari Angkatan Laut, kemudian keluar ke kecamatan itu Pinang Ranti. Hanya jalur-jalur itu untuk keluar. Jadi mau keluar dari kampung, dari lokasi itu bagaimana waktu itu. Nah, beruntungnya memang ada Brimob dari Kelapa II, saya ingat persis karena saya bapak asrama waktu itu. Dari Kelapa II yang datang sekitar 8 peleton kalau saya tidak salah ini. Mengevakuasi mahasiswa malam itu. Tapi itu pun ada 8 orang di antara para mahasiswa saya yang kena lemparan batu dan kena siraman air keras, termasuk kena tikaman bambu pada malam itu. Jadi kami waktu itu ditolong oleh Pak Erastus Sabdono, meminjamkan geraha GBI yang di Jakarta itu untuk kami pakai sementara. Setelah itu baru pemerintah arahkan ke Buperta Cibubur. Termasuk juga kami sempat
menempati ex kantor wali kota Jakarta Barat yang di Grogol. Ya, itu pengalaman yang tak terlupakan, Pak, ya, yang Ya, tidak terlupakan. Karena saya melihat sendiri dan menyaksikan mahasiswa di tengah malam yang buta itu histeris. ya, Histeris bingung. karena dikepung dari segala arah dan batu itu melayang ke sana kemari. Ya. Dan orang di luar sana kita lihat itu memegang senjata tajam. Itu sudah negara ini sudah seperti tidak ada hukum sama sekali. Ya, ya. Itu malam yang sangat menghancurkan seluruh rasa percaya saya terhadap kebaikan hukum di negara ini. Karena anak-anak itu datang ke situ untuk belajar. Dan mereka nanti akan menjadi generasi yang akan mengubah masyarakat menjadi masyarakat yang baik. Dan anak-anak yang datang belajar itu diserang dan dikepung dan dianiaya dan diancam di ibu kota negara Republik Indonesia. Baik. Bapak cerita tentang pengalaman itu, saya juga punya pengalaman. Saya mau sharing lagi, Pak. Saya dididik di Pesat Salatiga tahun 90-91 lah. Sama, Pak. Kejadiannya seperti itu. Hari-hari ternyata ini sekian tahun sebelum saya masuk, sekian tahun juga seringkali dipersekusi Pak Sahala, dan seringkali kita dihina, ya itu udah biasa lah. Ketika kami doa semalaman, minta Roh Kudus turun, ada yang turun Pak, bung, tapi batu yang turun, bukan Roh Kudus. Dan sering dimaki-maki dan seterusnya. Dan seringkali digara-gara oleh orang-orang anak-anak muda Islam waktu itu, sekitar itu. Dan tiba-tiba teman saya, anak Batak itu satu, sama anak Kalimantan yang pernah dipersekusi, dia trauma, ngajak saya untuk melawan mereka. Hampir 1 tahun saya tahan-tahan mereka. Tapi suatu hari kita udah dikepung, Pak. Nah, waktu itu kita masih semester 3 lah. Jadi masih abu-abu antara surga dan dunia ya. Jadi saya mantan karateka. Ya, teman saya yang Medan ini, Pak. Ini orang preman, Pak Sahala. Matius Gunting namanya. Nah, waktu itu tiba-tiba kita di pertigaan udah dikepung langsung karena dia tahu saya mantan karateka, lalu akhir kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita harus lawan mereka. Kita 3 orang, Pak, dan mereka 15 orang lebih gitu. Memang cari gara-gara gitu. Masalahnya sepele, nggak tahu kenapa, pokoknya cuma melihat langsung apa kamu nantang. Jadi ya kalau Bapak tadi kan masalah sendal itu kan masalah memalukan sekali ya Pak ya. Ya, cuman yang anehnya adalah jam 1 pagi siapa yang pencuri sendal jam 1 pagi. Gitu. Kelihatannya itu alasan yang dicari-cari untuk mengundang massa. Ya. Kami sekian tahun dibuat masalah seperti itu, dan ketika baku baku lihat langsung kenapa kamu nantang apa. Nah waktu itu saya diajak kumpul, ayo relawan. Tiba-tiba saya langsung oke. Tetapi mari kita berdoa dulu. Serius loh, kita berdoa. Tuhan, kami dikepung, kami akan lawan. Tolong lindungi kami. Ini hanya pengalaman dulu ya, bukan sebuah kebenaran. Jangan dicontoh. Nah, nanti secara hukum bagaimana? Arahnya begitu, Pak. Bagaimana caranya? Bayangkan saya yang kalem-kalem ini, oke deh, saya dulu yang mancing. Nah, di situ terjadi perkelahian, Pak. Bener loh, Tuhan lindungi. Mereka bocor-bocor. Nah, akhirnya dibawa ke kepolisian, Pak. Kepolisian akhirnya lucunya mereka yang menyerbu, mereka yang membawa 1 lembar folio begini daftar luka-luka itu, sementara kami nggak ada luka dan menuntut ganti rugi, minta ganti rugi Pak ya, kita tolak mentah-mentah gitu. Nah itu pengalaman dari kita Pak. Nah kembali lagi karena cerita Bapak ini membuat saya bangkit kembali pengalaman masa lalu. Akhirnya kami ditegur harus doa puasa 3 hari di Ungaran. Bapak sempat kena skors enggak itu? Udahlah Pak, jangan jauh-jauh pertanyaannya. Oke. Tapi waktu itu kami mempertahankan. Tapi sejak saat itu kita aman, Pak. Kita aman. Terus akhirnya yayasan kami waktu itu masih tetap berbuat baik dengan sekitarnya. Akhirnya sampai punya klinik kesehatan, kemudian ada ruang belajar dan seterusnya. Sampai sekarang aman-aman saja. Tetapi jangan diikuti ya, karena setiap tempat beda-beda. Nah Pak Deki, selanjutnya, selain pengalaman Bapak yang itu mendorong menjadi seorang apologet yang bagi saya Bapak tegas dan memang Indonesia membutuhkan orang-orang seperti Bapak yang berani gitu ya. Adakah pengalaman yang lain yang Bapak menghadapi persekusi setelah pengalaman itu Bapak terjun di apologet ini? Dan apakah masih merasakan hukum negara ini masih seolah-olah tidak berpihak kepada Kristen, Pak? Soal pengalaman dulu ya. Kalau soal pengalaman memang
minggu lalu saya didatangi teman-teman FPI. Oh iya, iya. Mereka protes tentang video saya yang menjawab KAF Media. Hanya memang berbeda jauh dari pengalaman 2009. Kali ini mereka datang baik-baik dan berbicara, kemudian diselesaikan baik-baik. Dan poin saya di dalam pembicaraan itu adalah, kalau itu soal perasaan, maka perasaan kan tidak ada ukurannya. Jadi kalau itu perasaan yang terganggu, maka saya minta maaf untuk perasaan yang terganggu. Tetapi untuk konten, isi dari video saya, itu saya berbicara karena Tuhan saya dibilang mencuri keledai. Tuhan saya dibilang mencium bibir Maria Magdalena. Dan celakalah saya seorang hamba Tuhan kalau orang menghina Tuhan saya sedemikian rendahnya, dan saya tetap demi keamanan saya tidak membuka mulut. Di dalam kekekalan saya akan sama nilainya dengan cacing yang hina. Kalau Tuhan saya yang untuk saya 2000 tahun yang lalu mati secara terhina, kemudian saya demi kenyamanan saya berdiam diri dan tidak berbicara ketika Tuhan saya dihina sedemikian rupa. Jadi untuk konten itu saya tidak meminta maaf. Tetapi kalau ada perasaan yang terluka, yang namanya juga perasaan, kita tidak bisa mengukur perasaan. Perasaan itu tidak ada ukuran, tidak ada objektivitas. Nah, untuk perasaan yang terluka, saya minta maaf. Jadi bisa diselesaikan dengan baik, dan mereka juga berjanji untuk mengawal juga teman-teman Muslim supaya jangan kelewatan juga. Tumben Pak FPI lembut begitu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa alasannya, tapi yang jelas bisa diselesaikan hari itu juga. Cuman memang sampai sekarang kita masih terus memantau keadaan. Akhirnya itu berkat doa kita semua itu. Terima kasih banyak Pak. Memang waktu itu banyak orang yang menghubungi saya, mendoakan saya, dan luar biasa. Bahkan sempat ada Pak Enos atau siapa ya, kalau saya boleh sebut nama, berdoa, menelpon saya dan berdoa pada saat itu ya. Luar biasa. Tuhan memberikan. Ya, dan kita memberikan apresiasi ya kalau FPI caranya persuasif seperti itu, saya sangat apresiasi. Betul Pak Sahala? Betul, betul. Ya, tapi gini Pak, sebelum ke Pak Sahala, masih ke Pak Pak Deki dulu nih. Tapi pihak Kristen banyak juga yang banyak salah mengerti dengan Bapak ya. Bapak juga dihujat enggak Pak sama orang? Karena terutama para pendeta ini Pak. Terutama para pendeta yang kasih, kamu jangan gitu, kasar, kamu tuh pendeta, Deki bukan pendekar. Itu ada enggak Pak ya? Banyak. Saya sering di WhatsApp ya. Kira-kira seperti itu bunyinya. Saya biasanya tidak jawab. Saya tidak jawab karena bagi saya ketika Tuhan dihina dan kamu diam saja, dan ketika saya berbicara dan kamu ngoceh kepada saya, itu something. Pertanyaan saya Pak, saya sangat setuju karena ketika saya pelajari, apalagi Bapak menjawab KAF Media ya tentang kata-kata kotor, sampai Bapak menjelaskan bagaimana nabi mereka sebetulnya malah lebih kotor gitu ya. Semuanya pakai data dan fakta. Nah, sekarang apa masukan Bapak, dan ini pelajaran juga para apologet yang perlu berani tetapi bukan ngawur gitu loh, bukan melukai mereka. Kita ngomong data dan fakta. Batasannya di mana ketika Bapak menegakkan kebenaran dengan berani, tetapi ini tidak sebuah tuduhan gitu loh. Tidak melanggar hukum kasih juga gitu. Karena kasih itu kan bukan berarti mengiyakan segala sesuatu. Kasih tidak bersukacita di atas ketidakadilan. Nah, di situ bagaimana Pak batasannya yang perlu kita lakukan? Pertama, kebenaran itu lebih banyak melukai. Tapi lebih baik kita terluka karena kebenaran daripada kita merasa nyaman karena kebohongan. Jadi memang itu seringkali tidak bisa dihindari. Ketika kita bicara kebenaran, ada orang-orang yang terluka karena kebenaran. Itu tidak bisa dihindari. Kita sudah bisa melakukan segala upaya untuk tidak melukai orang, tapi tetap saja karena sebuah keyakinan itu orang take itu sebagai bagian inherent, menyatu dengan dirinya. Jadi ketika itu digoncang, itu digoyang, dia bukan hanya merasa keyakinannya digoyang, tapi eksistensinya sebagai manusia itu digoyang.
Dan itu sesuatu yang tidak gampang untuk diterima. Jadi kita bisa paham itu. Dan itulah sebabnya Yesus juga berkata, karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, maka kamu membenci aku. Berarti kan Yesus tidak bilang, meskipun aku mengatakan kebenaran, kamu menolak aku. Yang Yesus bilang adalah, karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu menolak aku. Di mana Pak standar bahwa keberanian kita yang tegas beda dengan kasar ya, tegas tetapi salah secara firman? Ya, kita mesti tempatkan itu dalam konteks, dalam kasus-kasus yang spesifik. Cuman yang saya mau respon adalah tadi pertanyaan kedua tentang bagaimana kita tanda kutip mendamaikan apologetika dengan hukum kasih. Saya sering membuat analogi begini. Orang-orang yang menolak Tuhan Yesus dan membiarkan diri mereka mempercayai apa saja selain daripada iman yang benar kepada Kristus, itu bisa diibaratkan seperti mereka yang tidur nyenyak di dalam sebuah rumah yang kebakaran. Untuk orang-orang seperti ini kita tidak bisa pergi dan singing kumbaya dan elus-elus. Malah kita ditendang sama dia karena dia sedang menikmati mimpi semuanya. Kita mesti berteriak kepada dia, bangun kamu dari situ, kamu akan mati, keluar kamu dari situ. Dan saya kira tidak ada ekspresi kasih sayang yang jauh lebih besar dari itu. Sebab ketika saya berteriak demikian, saya sedang bukan hanya mengekspresikan kasih saya kepada dia, tapi saya sedang menaruh diri saya pada posisi yang sangat-sangat riskan. Saya dibenci oleh dia, dan saya disalahpahami oleh banyak orang. Jadi apa yang lebih besar lagi dari ekspresi kasih semacam itu? Kita tidak punya tujuan untuk melukai siapapun, menyedihkan hati siapapun, merampas kegembiraan siapapun. Tapi tujuan kita adalah buka matamu dan lihat kenyataan. Lihat kenyataan. Lihat dari perspektif yang benar. Kamu sedang menuju kepada kebinasaan. Kembali, mengapa kamu harus binasa? Jadi justru itu adalah ekspresi kasih. Sebab kasih itu bukan justru kalau kita membiarkan orang menuju kepada kebinasaan, satu kali kelak ketika kita berada di hadapan Tuhan, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Karena pernah satu kali Tuhan memberikan kesempatan untuk kita mengingatkan orang itu, tapi kita berdiam diri dengan alasan saya ingin mengasihi dia. Itu kasih yang salah. Jadi dalam kasih itu bukan mengiyakan segala sesuatu, ada teguran, ada peringatan, bahkan tendangan, bantingan dalam tanda kutip ya Pak ya. Yeah. Tegas begitu ya. Apa pandangan Bapak dengan gereja-gereja sekarang yang seolah-olah dingin terhadap dunia apologet? Dan para apologet itu kan seolah-olah dia maju berperang sendiri dengan jurus masing-masing dan seolah-olah kurang terlindungi. Gereja telah termakan untuk hidup dalam zona nyaman, sehingga tidak mau menyentuh aspek-aspek yang sifatnya dividing line, garis pemisah. Mereka lebih suka bicara hal-hal praktis, mengatasi kesepian, mengelola keuangan.